Dalam beberapa kesempatan, Palestina sangat identik dengan sosok Yasser Arafat. Saat masih hidup, Yasser adalah representasi Palestina di dunia internasional. Kegigihannya mengawal perjuangan Palestina tak bisa diragukan lagi. Seperti apa sosok Yasser Arafat? Arafat adalah ketua Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Perjuangan Yasser Arafat di PLO amat panjang, dari tahun 69 hingga menjelang kematiannya tahun 2004. Arafat lahir di Kairo, Mesir pada tahun 1929. Dia berada di garis depan, mewakili Palestina dalam perselisihan dengan Israel selama bertahun-tahun. Dia berperan mengawal sengketa perbatasan, gerakan pembebasan hingga upaya mencapai perjanjian damai. Awal perjuangannya dimulai saat dia masih remaja. Saat masih berada di Kairo, dia mulai menyelundupkan senjata ke Palestina. Senjata ini digunakan untuk melawan orang-orang Yahudi dan Inggris yang mengambil peran administratif di tanah Palestina. Arafat yang menempuh pendidikan di Universitas Fuad I memutuskan bergabung dengan pasukan tanah air melawan orang-orang Yahudi dalam Perang Arab-Israel pada 48. Perang itu sendiri dimenangkan kaum Yahudi Israel dan cikal bakal pendirian negara Israel. Perjuangan belum berakhir. Pada tahun 58, Arafat dan beberapa rekannya mendirikan Al-Fatah, jaringan bawah tanah yang mendorong perlawanan bersenjata melawan Israel. Pada pertengahan 60-an, Arafat meninggalkan Kuwait dan terus melancarkan serangan ke Israel. Pada tahun 64, PLO yang menyatukan sejumlah kelompok dengan visi negara Palestina merdeka terbentuk. Pada 69, Fatah masuk ke dalam PLO menjadi faksi terbesar. Arafat menjabat sebagai ketua komite eksekutif PLO. Arafat terus mengembangkan PLO dari Palestina ke Jordania. Raja Hussein sempat mengusirnya sehingga dia memindahkannya ke Lebanon. Pemboman, penembakan, dan penumbuhan yang digerakkan PLO terhadap Israel jadi santapan sehari-hari. Arafat pernah melancarkan gerakan protes, intifada terhadap pendudukan Israel di tepi barat dan jalur Gaza. Pada tahun 88, air mukanya berubah cerah. Arafat yang berpidato di PBB menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat konflik dapat hidup berdamai dan bersama. Hal ini mengarah pada perjanjian Oslo tahun 93 yang memungkinkan berdirinya pemerintahan sendiri Palestina dan pemilihan umum. Pada 94, Arafat dan Shimon Peres serta Yitzhak Rabin dari Israel menerima hadiah Nobel untuk perdamaian. Pada tahun berikutnya, mereka menandatangani perjanjian baru Oslo II yang meletakkan dasar untuk serangkaian perjanjian damai antara PLO dan Israel. Tapi selalu ada celah untuk konflik. Intifada pada tahun 2000 dan serangan teroris pada 11 September 2001 memicu lagi aksi-aksi kontra damai. Pada 11 November 2004, Arafat meninggal dunia. Meski termasuk sosok kontroversial, dia terus dikenang dalam perjuangannya mengawal Palestina merdeka.